kembali lagi dengan kami di sini. Kita akan mewawancarai suatu siswa yang bekerja sama sebagai joki game, ya, tepatnya game Mobile Legends. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ahnaf Nurtiansa, absen 19, dan rekan saya. Nama saya Nanda Nikola Saputra dari absen 26. Kak, boleh minta waktunya? Oh boleh mas, silakan. Sebelumnya, kenalan dulu nih, dengan Kak siapa? Dengan saya Nadif. Kak Najib dari sekolah mana nih? Saya sekarang seorang murid aktif dari SMA Negeri 2 Selawi. Apa sih alasan Kak Najib jadi joki Mobile Legends? Awalnya sih karena hobi ya, jadi hobi itu pengen saya manfaatin gitu potensinya untuk menghasilkan ladang cuan lah. Itu buat tambah jajan gitu. Nah, tadi Kak Nanda sudah mewawancari sekilas nih Kak Nadif. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu nih, apa itu joki Mobile Legends, jenis-jenisnya, dan pengertian lainnya lah. Nah, joki Mobile Legends adalah orang-orang profesional dalam bidang game Mobile Legends. Mereka adalah orang yang handal dan mampu memainkan game tersebut hingga berjam-jam sehingga kemampuan mereka dapat diperjualbelikan. Nah, ada dua jenis joki Mobile Legends. Yang pertama, joki akun. Nah, joki akun ini akun game orang tersebut akan dimainkan oleh penjoki hingga mereka mendapatkan hasil kemenangan yang mereka inginkan. Yang kedua ada joki VIP atau joki gendong. Nah, joki VIP atau joki gendong ini adalah mereka yang order jasa joki ini akan bermain bersama penjoki tersebut dan mendapat jaminan nih kemenangan dalam semua game yang dimainkan bersama dengan para penjoki ini. Berapa lama sih Kak Najib main ML? Jadi aku udah main ML sejak lama ya. Awalnya itu dari SD kita main bareng, nongkrong bareng gitu. Terus ada yang iseng-iseng ngajak main ML gitu. Dari situ kita mulai mabar bareng setiap hari, hampir setiap hari juga, setiap saat gitu mabar kalau ada waktu luang gitu. Akhirnya sekitar 6 tahun lah sejak SD. Berapa banyak sih penghasilan yang didapatkan oleh Kak Najib dalam waktu 1 bulan bekerja sebagai penjoki? Kalau 1 bulan itu sebulan tuh ya kadang kan ramai, kadang juga sepi. Terus juga karena ada kesibukan dari sekolah juga, waktu untuk bermain gamenya juga bisa berkurang. Jadi kalau sebulan di rata-rata itu kurang lebih 1 juta bisa. Ya, itu soalnya dari hitungannya kan dari pesanan itu per bintang ya. Satunya itu kita harganya bisa sampai 7.000 sampai 10.000 tiap 1 bintang. Nah, itu setiap pemesanan bisa sampai 40 bintang sekali pesanan. Ya dikalikan aja itu. Bagaimana sih cara Kak Najib untuk mengatur waktu dalam belajar dan bermain game? Yang prioritas menurut saya itu tetap belajar ya, karena kita sebagai pelajar yang masih dalam bangku SMA juga, jadi belajar itu tetap paling penting. Ya, biasanya saya lebih maksimalin buat belajar di sekolah, ngelarin semua tugas-tugas di sekolah supaya nggak ada yang dibawa pulang tuh tugas-tugas. Akhirnya di rumah saya bisa nyambi juga semua kerja dari job dari tadi. Tentunya juga istirahat juga penting kan ya. Jadi kayak saya membatasi diri juga supaya tidak tidur terlalu malam. Jadi jam 11 saya diusahakan sudah bisa tidur selesai semua itu pekerjaan. Kalau di hari-hari libur gitu, saya punya lebih banyak waktu juga untuk buat bekerja sebagai joki game kan. Apa sih pendapat guru-guru mengenai Kak Najib sebagai penjoki game? Dari yang saya lihat sih mereka sebenarnya support penuh ya selama kegiatan saya tentang pekerjaan joki game tersebut tidak mengganggu pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membagi waktu saya dalam belajar dan juga bekerja, biar tidak ada yang ditinggalkan. Selain sebagai penjoki, apalagi sih kegiatan yang dilakukan oleh Kak Najib? Selain jadi penjoki, saya tetap punya kehidupan di luar ya. Jadi saya masih bisa bermain, maupun berjalan-jalan itu refreshing. Jadi saya tidak hanya belajar dan juga menjadi joki game tersebut. Jadi saya tetap
beraktivitas seperti manusia-manusia biasa pada umumnya. Apa sih harapan Kak Nadif kedepannya untuk dunia game? Dari saya melihat potensi yang besar ya dalam dunia game ini, karena kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang, di zaman digital sekarang, hampir semuanya untuk mereka mempunyai smartphone tersebut digunakan untuk berbagai macam kegiatan, salah satunya itu mainan game tersebut. Nah, potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan positif bagi orang banyak depannya, seperti pembukaan berbagai lapangan pekerjaan. Jadi saya melihat angin segar dan saya berharap itu bisa terjadi di masa mendatang. Terima kasih atas pendapat dan waktunya. Oke, baik, sama-sama dengan senang hati. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Nadif, seorang siswa sekolah menengah atas, telah berhasil menemukan penghasilan tambahan dengan menjadi joki Mobile Legends. Dengan keterampilan dan dedikasinya, Nadif mampu menghasilkan hingga 1 juta rupiah per bulan dari pekerjaannya sebagai joki. Sambil tetap menjaga prestasi akademiknya, guru-guru di sekolahnya juga mendukung kegiatan yang diikutkan Alif tetap fokus pada pendidikan. Selain menjadi joki, Nadif juga aktif dalam komunitas game lokal dan sering mengikuti turnamen. Harapannya adalah terus berkembang di dunia game dan membuktikan bahwa hobi bermain game bisa menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat. Kesuksesan Nadif menunjukkan bahwa dengan manajemen waktu yang baik dan dedikasi, seorang dapat menyeimbangkan antara pendidikan dan hobi serta meraih di kedua bidang tersebut. Ya, baik, terima kasih. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.